Baiklah, kita lanjutkan dalam pembahasan yang kedua, yaitu pengertian, arah, dan parameter ukur peninjauan kurikulum program studi berbasis KKNI. Sebagaimana kita pahami dan maklumi bersama bahwa kurikulum itu merupakan satu dokumen yuridis yang isinya adalah panduan untuk penyelenggaraan pendidikan, dan itu sifatnya tentu tidak permanen, tetapi harus dapat diubah sesuai dengan kebutuhan, tetapi perubahan itu wajib tidak menyalahi aturan yuridis. Nah, kemudian ada semacam aturan yang menyatakan bahwa kurikulum yang baik itu dapat ditinjau atau diubah sepanjang tidak kurang dari 4 tahun sekali. Karena jika kurikulum itu seringkali diubah, justru akan menjadikan suatu kegoncangan. Bisa jadi keresahan di kalangan mahasiswa, dosen atau pengguna lulusan jika kurikulumnya seringkali diubah. Maka di dalam satu ketentuan itu apabila perubahan dilakukan kurang dari 4 tahun itu, maka dalam akreditasi bidang, maka poin itu, bidang itu nilainya bisa kurang. Nah, kalau begitu secara yuridis bagaimana ini posisinya? Posisi yang pertama bahwa kurikulum itu wajib ada. Kemudian kurikulum itu dapat ditinjau dalam rangka untuk melakukan satu perubahan. Dengan demikian maka bisa kita pahami perubahan kurikulum dalam program studi itu merupakan satu keniscayaan. Nah, apa syarat yang harus dipenuhi agar satu perubahan itu dapat dilakukan? Maka di dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan itu ada acuannya. Acuan yang pertama adalah Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI. Nah, sehingga apabila terjadi suatu perubahan maka acuannya pada KKNI dan juga pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dengan cara itu maka secara yuridis apa yang dilakukan itu adalah sah, dan juga secara substansi apa yang dilakukan itu memadai. Tapi seringkali juga ada satu ketentuan yang wajib untuk dilaksanakan dalam rangka perubahan itu. Misalnya kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu diatur secara tegas bahwa ada mata kuliah yang wajib disajikan di dalam perguruan tinggi, khususnya untuk jenjang diploma dan sarjana, yaitu untuk menyajikan 4 mata kuliah wajib. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah Pancasila, kemudian yang ketiga adalah kewarganegaraan, dan yang keempat adalah bahasa Indonesia. Nah, ketentuan ini bagus karena apa? Untuk memastikan bahwa 4 mata kuliah itu tetap disajikan, dan mahasiswa bukan hanya wajib tempuh tetapi juga wajib lulus atas 4 mata kuliah yang saya sebutkan tadi. Menurut saya, pengertian peninjauan kurikulum itu adalah suatu proses evaluasi pelaksanaan kurikulum dan pengkajian ulang terhadap kurikulum program studi yang sedang berjalan, yang dilaksanakan oleh satu panitia khusus dalam rangka mereaksi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereaksi tuntutan masyarakat, dan juga mereaksi kebutuhan pengguna lulusan agar tujuan program studi tercapai secara cepat, efektif, dan legal. Itulah kalau menurut saya yang namanya peninjauan itu harus dilakukan secara tepat berdasarkan kajian ilmu tertentu dan juga berdasarkan aspek-aspek dari teori-teori pembentukan dan perubahan kurikulum. Berkaitan dengan itu, menurut saya paling sedikit ada 7 faktor yang wajib dipertimbangkan oleh panitia peninjauan kurikulum
dalam proses peninjauan kurikulum program studi, yaitu yang pertama adalah hasil evaluasi diri terhadap kurikulum yang berjalan. Kemudian yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan masyarakat umum. Yang keempat adalah kebutuhan pengguna lulusan. Yang kelima, kesepakatan para penyelenggara program studi di Indonesia. Kemudian yang keenam adalah kesepakatan para ilmuwan sebidang yang biasa kita sebut dengan konsorsium bidang ilmu. Kemudian yang ketujuh adalah standar nasional pendidikan tinggi, termasuk hasil peninjauan deskriptor yang dilakukan oleh Ditjen Dikti sebagai hasil peninjauan secara berkala untuk meninjau ulang deskriptor dalam 9 jenjang kualifikasi di dalam KKNI. Ini diatur di dalam pasal 10 ayat 1 huruf B Permendikbud nomor 73 tahun 2013. Menurut saya ada dua aspek utama yang harus diperhatikan oleh panitia. Yang pertama adalah aspek internal dan yang kedua adalah aspek eksternal. Aspek internal program studi diperoleh dengan cara melakukan satu evaluasi diri terhadap pelaksanaan kurikulum dan segala fasilitas yang terkait dengan kurikulum, baik berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana, serta atmosfer akademik di dalam program studi itu. Kemudian aspek yang kedua yang juga harus diperhatikan itu adalah aspek eksternal program studi. Misalnya tantangan, peluang, atau mungkin juga tuntutan dan kebutuhan. Dengan demikian maka ini dapat diperoleh dengan cara melakukan satu evaluasi diri yang melibatkan para pengguna lulusan, organisasi profesi para lulusan, organisasi yang melakukan satu sertifikasi keahlian, dan juga para pemangku kepentingan, termasuk juga dari ahli ilmu yang berkaitan dengan program studi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang arah peninjauan kurikulum. Arah peninjauan kurikulum adalah untuk memenuhi kebutuhan pencapaian tujuan perguruan tinggi dengan tetap menjadikan standar nasional pendidikan tinggi sebagai suatu acuan, yaitu sebagaimana diatur di dalam Permendikbud. Untuk apa? Agar lulusannya siap menghadapi dan memiliki peluang memenangkan tantangan kehidupan yang makin kompleks di abad 21 ini. Misalnya terjadinya satu persaingan di era masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian juga berkaitan dengan perkembangan masyarakat di era disrupsi yang ditandai dengan revolusi industri 4.0, bahkan kondisi masyarakat komunitas 5.0 sebagaimana terjadi di beberapa negara maju, yaitu yang memungkinkan satu kehidupan itu berinteraksi bersama antara robot-robot, peralatan berbasis teknologi dengan manusia. Nah, inilah arahnya, itu berarti harus dapat mengantisipasi dan memenangkan satu persaingan di dalam era ekonomi global dan masyarakat tatanan disrupsi. Nah, kemudian apakah ada standar dan parameter ukur pada proses peninjauan kurikulum? Ya, ada. Secara yuridis, yang dijadikan parameter adalah standar nasional pendidikan tinggi. Secara filosofis adalah nilai-nilai Pancasila, kemudian dijabarkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian secara konkret dijadikan suatu ketentuan dalam pembentukan standar nasional pendidikan tinggi. Ini dapat dikaitkan dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, bahwa standar nasional pendidikan tinggi menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum. Jadi secara yuridis acuannya sudah jelas. Kemudian bisa kita kaitkan lagi tentang
parameter itu adalah ketentuan pasal 38 ayat 4 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Di situ diatur bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Nah, inilah yang dijadikan satu standarisasi penting di dalam melakukan peninjauan kurikulum. Sebagaimana saya kemukakan tadi bahwa di dalam melakukan satu peninjauan kurikulum itu ada juga suatu ketentuan yang wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Pendidikan Tinggi, bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Ini bisa kita tafsirkan bahwa artinya keempat mata kuliah tersebut tidak dapat diubah namanya, tidak bisa dihapus eksistensinya pada jenjang diploma dan sarjana. Nah, ini merupakan suatu acuan yang wajib kita gunakan. Artinya apabila ada program studi yang menghapus keempat mata kuliah tersebut, berarti kurikulum yang disusun tidak didasarkan pada ketentuan standar nasional pendidikan dan itu melanggar undang-undang. Kemudian pertanyaan berikutnya yang muncul adalah terus apa kaitan antara peninjauan kurikulum dengan perubahan kurikulum? Sederhananya begini, menurut saya peninjauan kurikulum itu adalah proses kegiatan mengupdate kurikulum program studi, sedangkan perubahan kurikulum adalah hasil dari kegiatan peninjauan kurikulum. Sehingga menurut saya, apabila melakukan satu perubahan itu dibentuklah panitia yang sebaiknya disebut panitia peninjauan kurikulum, bukan panitia perubahan kurikulum. Karena konsekuensinya apabila panitia itu disebut dengan panitia perubahan kurikulum, maka seakan-akan bahwa kurikulum itu wajib untuk diubah. Padahal belum tentu kurikulum itu dapat berubah secara fundamental ketika memang masih relevan. Yang bisa dilakukan adalah satu peninjauan terhadap kurikulum, sehingga nanti hasilnya apakah terjadi perubahan atau tidak terjadi perubahan, yang penting ditinjau sesuai dengan kebutuhan. Ketika memang itu masih diberlakukan dan memang cocok dan yang dilakukan perubahan itu cukup di dalam RKPS-nya atau mungkin dalam hal-hal yang tidak final, tidak penting atau tidak memiliki suatu struktur yang penting, maka bisa jadi itu hanya merupakan satu peninjauan. Tapi intinya saya yakin karena untuk mengantisipasi keadaan dan juga menatap masa depan yang lebih prospektif, saya yakin bahwa perubahan itu pasti dilakukan. Tetapi panitianya menurut saya lebih baik digunakan panitia peninjauan kurikulum program studi.